Warta Jemaat GPM Kategorial TNI AD Pendial Bentas, ibadah syukur perjamuan kudus Jumat Agung 3 April 2026. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus dan yang tetap setia mengikuti ibadah, selamat sore, salam. Kami mengucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu, saudara-saudari dan anak-anak dalam ibadah syukur Jumat Agung di saat ini. Doa kami, Tuhan Yesus memberkati. Mengawali ibadah di saat ini kepada jemaat akan kami sampaikan beberapa pemberitahuan sebagai berikut. Pertama, pelayan firman. Ibadah saat ini akan dilayani oleh Pendeta Nyonya L. Patipawai Soisa. Dengan panduan tata ibadah syukur Jumat Agung, pembacaan firman Tuhan terdapat dalam kitab Yohanes 19 ayat 28 sampai dengan 30. Kedua, diberitahukan kepada jemaat bahwa pelaksanaan ujian akhir sekolah menengah pertama sederajat dan sekolah dasar. Untuk itu, pelaksanaan doa persiapan ujian bagi peserta didik kelas 9 dan 6 bersama orang tua akan dilaksanakan dalam ibadah syukur Paskah kedua pada hari Senin 6 April 2026 pukul 18.00 WIB atau jam 6 sore bertempat di Gedung Gereja Peniel. Mohon kehadiran orang tua dan anak-anak dalam ibadah dimaksud. Ketiga, kami informasikan bahwa ibadah kubur terbuka pada hari Minggu 5 April 2026 dilaksanakan di sektor-sektor dimulai pukul 03.00 WIB ditandai dengan bunyi lonceng. Ibadah syukur Paskah hari Minggu 5 April 2026 dilaksanakan di Gedung Gereja Peniel pada pukul 18.00 WIB atau jam 6 sore. Dan ibadah syukur Paskah kedua pada hari Senin tanggal 6 April 2026 dilaksanakan di Gedung Gereja Peniel pukul 18.00 atau jam 6 sore. Keempat, diinformasikan kepada jemaat bahwa pelaksanaan ibadah organisasi dan unit-unit pelayanan di sektor-sektor dibuka kembali, diawali dengan ibadah wadah pelayanan laki-laki pada hari Selasa tanggal 7 April 2026. 5. Nyanyian persiapan ibadah, nyanyian 2 Sahabat Lama nomor 139 bait 1 dan 2. Demikian warta jemaat saat ini. Atas perhatian kami ucapkan terima kasih. Selamat memaknai persekutuan dengan Tuhan dan sesama dalam ibadah syukur Jumat Agung di saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Hai anak domba Allah yang tangis karena dosa ku ceraikan. Ku tangis karena dosaku ceraikan.
kekasih Kristus, marilah kita mulai ibadah syukur Jumat Agung di saat ini. Dengan menanggung kesakitan dan derita penyaliban di Golgota, Yesus berseru kepada Bapa menyerahkan nyawanya, sudah selesai. Dia ada sebelum dunia ini diciptakan. Dia bersama-sama dengan Allah Bapa. Dia adalah Allah yang menebus manusia. Dia adalah Allah penghibur dan pemelihara. Di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, ibadah syukur Jumat Agung saat ini dilakukan. Damai sejahteranya menyertai saudara-saudari. Tetap berdiri, kita nyanyikan kepala yang berdarah tertunduk dan sedih. Menghayati kematian Yesus. Di penghujung maut yang datang menghampirinya, Yesus berkata, "Aku haus." Sebuah perkataan yang mengingatkan kita akan beratnya penderitaan yang Ia tanggung. Yesus merasakan kehausan fisik dan rohani, menunjukkan betapa dalamnya pengorbanan bagi kita yang berdosa. Sesungguhnya, Ia tidak hanya menanggung rasa haus yang manusiawi, tetapi juga kehausan jiwa dan rindu akan pemulihan hubungan kita dengan Bapa yang telah terputus oleh karena dosa. Betapa Tuhan menggenapi kehendak Bapa dengan menyelesaikan karya penebusannya di kayu salib untuk membawa kehidupan bagi umat manusia.
sebab hanya Engkau yang dapat memuaskan jiwa kami dengan kasih dan penderitaan hingga kematian Yesus membuktikan bahwa Ia berkata benar tentang dirinya, sudah selesai. Dengan perkataan ini, Dia menggenapi misinya sebagai juru selamat. Semua penderitaan, pengorbanan, dan perlawanan terhadap dosa telah diselesaikan. Kematiannya menjadi penebusan yang sempurna bagi umat manusia, termasuk kita dalam kehidupan keluarga. Akhir hidupnya disalib bukan berarti tak ada pengharapan. Sebaliknya, Yesus membuka jalan keselamatan supaya kita dan rumah tangga kita berdaya. Sebab di dalam karya penebusannya, kita dipanggil untuk saling mengasihi, mengampuni, dan memperbarui komitmen dalam keluarga. Ya Tuhan, ampunilah dan baharuilah kami, supaya karya penebusan-Mu terus memberdayakan kami, untuk semakin beriman dan hidup dalam damai sejahtera bagi keluarga serta dunia sekitar kami. Berita anugerah dan pedoman hidup baru. Saudara-saudara jemaat, di dalam kematian Yesus, kita telah dilepaskan dari kuasa dosa. Ia menebus kita supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan mati selama-lamanya. Untuk itu kita dipanggil menghidupi pengampunan Tuhan dalam kata-kata dan tindakan nyata. Firman Tuhan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia yang setia dan adil akan mengampuni dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Kita nyanyikan Muhalis Rindu Dendamku yang hentarlah ke pangkunan. Muhalis rindu dendamku yang hentarlah ke pangkunan, dan mata air yang sejuk, ya aku tak dilupakan. Ya Yesus bantu karang kelubutan, 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 suatu tempat lindung yang senang dan tempat kelepasanku. Mati, persilahkan berdiri. Saudara-saudari jemaat yang terkasih, setelah menerima pengampunan dosa melalui kematian dan kebangkitan Kristus, kita dipanggil untuk hidup dalam hidup yang baru. Firman Tuhan mengajarkan kita dalam 2 Korintus 5 ayat 17 yang mengatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru.
yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kita juga dipanggil untuk memberdayakan keluarga kita, terutama gereja rumah tangga, untuk hidup beriman dan dalam damai sejahtera. Efesus 4 ayat 3 mengingatkan kita, berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Sebab keluarga menjadi tempat pertama yang dipenuhi dengan pengampunan, pengertian, dan dukungan satu sama lain, sehingga tercipta kesatuan dan damai sejahtera. Kita nyanyikan Mukhalis Pimpin Tanganku. Halis pimpin tanganku di tempat susah dan gelap, di jalan yang sepi teduh, di antaraku bertetap. Ya Yesus, batu karang kelubutan, 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 suatu tempat lindung yang senang dan tempat kelepasanku. Paduan suara perempuan jemaat dipersilahkan memuji Tuhan dengan kidung pujiannya.
kasih perempuan jemaat, Tuhan Yesus memberkati. Kita masuk dalam pelayanan firman. Jemaat kekasih Kristus, kita akan ada dalam pelayanan firman. Mari kita mohon tuntunan Roh Kudus bagi kita. Kita berdoa. Ya Allah Bapa Tuhan kami di dalam Yesus Kristus firman yang hidup. Kami bersyukur karena ada ruang waktu bagi kami yang Tuhan sediakan dalam persekutuan ini. Dan di dalam kebaktian ini Bapa, kami akan membaca kebenaran berita firman-Mu. Menyadari sungguh akan keterbatasan dan kelemahan kami. Kami mohon Roh Kudus menguatkan, memampukan, melayakkan kami untuk mengerti kehendak-Mu melalui firman-Mu bagi kami. Kami berdoa memohon hikmat dan Roh Kudus Tuhan memenuhi pelayan firman Ibu Pendeta Leni Suisa dalam merefleksikan kebenaran firman ini bagi kami. Berkati setiap hati yang sungguh disiapkan untuk pemberitaan ini, dan jauhkanlah dari kami segala penggoda pencobaan, agar di dalam damai-Mu kami mau mengerti, memaknai kebenaran firman-Mu dalam Jumat Agung ini. Di dalam nama Yesus Kristus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan terambil dari Injil Yohanes pasal 19 ayat 28 sampai 30. Dengan perikop Yesus mati. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, aku haus. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Demikianlah firman Tuhan. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Ibu Bapa, saudara-saudari jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa saat ini dalam ibadah syukur Jumat Agung. Yang tadi pagi kita sebagian besar yang hanya ikut syukur, hanya sebagian kecil dalam ibadah perjamuan kudus untuk tidak lain mengenang kematian Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kehidupan kita. Ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jika kita melihat kisah kematian Yesus hanya sebagai peristiwa sejarah, kita akan kehilangan kedalaman maknanya. Karena sesungguhnya yang terjadi di hari Jumat Agung, kita menyaksikan jenis kekuatan yang sangat berbeda. Tidak lain yaitu kekuatan untuk menyerah demi kasihnya kepada kita di atas kayu salib.
Tuhan Yesus tidak hanya menanggung luka fisik, tapi juga beban emosional yang luar biasa. Pengkhianatan sahabat dan muridnya, penolakan bangsanya, hingga rasa kesepian yang paling mendalam. Ibu bapak saudara-saudara, secara manusiawi ini momen kekalahan total. Tetapi secara rohani ini adalah momen kemenangan paling agung. Mengapa kita menyebut hari kematian ini Jumat Agung? Ya, sering kita ucapkan selamat Jumat Agung. Tapi katong sen tahu Jumat Agung itu seperti apa. Dan karena itu ibu bapak menyebut kematian Yesus sebagai Jumat Agung. Karena di sana kasih Allah tidak sekedar kata-kata, melainkan tindakan nyata. Salib menjadi jembatan yang menghubungkan keterpisaan kita dengan Tuhan, Sang Pencipta. Itulah sebabnya peringatan kematian Tuhan Yesus di Jumat Agung ini harus sungguh-sungguh kita hayati dan hargai. Kali ini ibu bapak saudara-saudara, kita memperingati kematian Tuhan Yesus dan kita dalami melalui pembacaan yang sudah kita dengarkan tadi, yang dibacakan oleh Bapak Majelis dari Injil Yohanes pasal 19 ayat 28 sampai 30. Kalau kita lihat teks ini paling tidak memberikan kepada kita 3 poin penting yang dapat kita renungkan. Yang pertama, ada pengakuan akan kerentanan sebagai manusia. Ibu bapak, dalam teks ini diperlihatkan Yesus berkata, "Aku haus." Ayat 28. Setelah tergantung berjam-jam di tengah terik matahari dan kehilangan banyak darah, Yesus berkata, "Aku haus." Secara psikologis, kalimat "aku haus" adalah bentuk pengungkapan diri yang sangat radikal. Yesus dalam posisinya yang sangat menderita tidak berpura-pura menjadi mati rasa, tetapi dia mengakui kebutuhan dasarnya. Dan kata-kata ini ibu bapak menunjukkan bahwa Yesus benar-benar manusia sepenuhnya. Dia merasakan sakit, dia merasakan kekeringan dan kehausan di atas kayu salib. Yesus tidak hanya menanggung dosa kita, dosa ibu bapak, saudara dan beta. Dia menanggung seluruh rasa sakit, penolakan dan kehausan jiwa, agar tidak lain kita tidak perlu merasakannya sendirian. Ia
adalah Tuhan yang peduli dengan penderitaan kita. Tuhan memahami batas kemampuan manusia karena Dia sendiri pernah menjadi manusia. Jadi ibu bapak saudara-saudara, saat kita merasa hampa atau kering dan lelah secara fisik dan batin, Yesus mengajarkan bahwa mengakui kerentanan bukanlah kelemahan, melainkan langkah awal menuju integritas diri. Dan ketika kita mampu menyerahkan semuanya kepada Tuhan, kita dapat bersabar menanggungnya. Ibu bapak saudara-saudara jemaat yang terkasih, dari teks ini hal kedua yang dapat kita maknai, yaitu di kayu salib, Yesus menunjukkan ketaatan yang total. Kita bisa lihat di ayat 29. Pemberian anggur asam dengan bunga hisop bukanlah sekedar tindakan belas kasihan, melainkan simbolisme yang dalam. Dalam tradisi Paskah Yahudi, ibu bapak, hisop itu digunakan untuk memercikan darah domba pada ambang pintu di kayu salib. Yesus saat disalib, Sang Anak Domba Allah sedang memercikan darahnya sendiri untuk membebaskan kita dari maut. Untuk itu, Yesus tidak mundur selangkah pun sampai tugasnya tuntas. Karena itu ibu bapak, Rasul Paulus dalam Filipi 2 ayat 8 merangkum hal ini dengan sangat indah. Dikatakan, dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Maksudnya adalah ketaatan Yesus tidak memiliki syarat atau batas. Yesus tetap taat bahkan ketika ketaatan itu membawanya pada hukuman mati. Ketaatan ini ibu bapak bukan karena terpaksa, melainkan karena kasih dan kepercayaan penuh pada rencana Allah yang lebih besar. Itulah sebabnya Dia memilih taat pada kehendak Bapa di atas keselamatan nyawanya sendiri. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus mengajarkan bahwa kasih tanpa ketaatan tidak berarti apa-apa. Disinilah kita patut merenungkan. Kenapa beta katakan demikian? Sebab seringkali kita berkata, kita mengasihi Tuhan, beta mengasihi Tuhan. Namun kita sulit untuk taat. Bahkan taat dalam hal-hal kecil seperti kejujuran atau pengampunan. Kadang kita hanya ingin taat saat situasi kita aman dan menguntungkan. Pesan ini ibu bapak menantang kita untuk tetap setia pada prinsip kasih, kebenaran, integritas, bahkan menuntut kita pengorbanan yang besar.
Yang ketiga, dari teks ini yang perlu kita maknai bahwa kemenangan Kristus final sudah selesai. Ayat 30. Kalau dalam bahasa sudah selesai, bahasa aslinya itu dibilang tetelestai. Dalam psikologi Gaslight ada yang disebut closure. Bahwa pikiran dan batin manusia cenderung merasa cemas dan terbebani jika ada urusan yang masih menggantung. Namun ibu bapak kata tetelestai ini berarti misi Kristus benar-benar tuntas. Tidak ada hutan. Kata ini dalam Alkitab memang sering digunakan dalam 3 konteks, yakni konteks perdagangan, yaitu ketika hutang telah lunas dibayar. Konteks keagamaan yaitu ketika seekor hewan kurban diperiksa dan dinyatakan sempurna tanpa cacat. Dan konteks hukum yaitu ketika hukuman seseorang narapidana telah dijalankan sepenuhnya. Jadi ketika Yesus mengucapkan sudah selesai, Ia mau menyatakan bahwa hutang dosa kita telah lunas. Kurban yang sempurna telah dipersembahkan dan tuntutan hukum Taurat atas dosa kita telah dipenuhi. Dan ibu bapak, saudara-saudara, ketika kita melihat bahwa setelah berkata demikian, Yesus menyerahkan nyawanya. Perhatikan bahwa Yesus tidak kehilangan nyawa, melainkan menyerahkannya secara sukarela sebagai anak Allah. Yesus punya kuasa untuk menyelamatkan diri, tetapi sukarela dia melakukan itu. Berarti dia menahan diri. Yesus membiarkan tangannya dipaku bukan karena dia tidak bisa melawan, tapi demi menyelamatkan kita. Dia memilih tidak melawan. Ibu bapak, saudara-saudara, tindakan Tuhan Yesus ini, kalau kita melihat, sungguh berarti bagi kita. Dan mengingatkan kita semua bahwa keselamatan kita manusia bukan sesuatu yang terjadi begitu saja, melainkan inisiatif dari Allah melalui pengorbanan Tuhan Yesus. Sebagaimana lagu dari paduan suara perempuan jemaat tadi. Allah tidak menanggung manusia, atau Allah tidak menunggu manusia menjadi baik dulu baru diselamatkan. Dia menjemput maut demi kita, demi ibu bapak, saudara dan beta. Ini bukti kasihnya yang besar. Karena itu dari mimbar ini beta mau bilang perkataan semua,
Berhentilah mencoba membayar keselamatan. Sebab apa? Jaminan kita ke surga itu telah dilakukan Yesus melalui pengorbanannya sekali untuk selamanya di Golgota. Ibu Bapak, beta katakan ini karena seringkali kita merasa perbuatan baik kita adalah jaminan kita ke surga. Padahal tidak demikian. Jika kita mencoba membayar dengan kebaikan, pertanyaannya adalah berapa banyak kebaikan kita yang cukup? Kita tidak akan pernah merasa tenang karena selalu merasa kurang. Keselamatan adalah pemberian cuma-cuma dari Yesus yang sudah melunasinya. Kita tidak bisa menambah apapun pada apa yang sudah Yesus selesaikan. Karena itu saudara-saudara jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita hidup dalam syukur, bukan dalam ketakutan. Hiduplah dengan berpengharapan. Jika maut yang paling mengerikan saja sudah dikalahkan Yesus, maka tidak ada masalah dalam hidup kita yang tidak punya jalan keluar bersamanya. Di tengah berbagai kenyataan dunia yang sedang melanda, berbagai masalah yang terjadi di luar sana, perang Timur Tengah yang kita tidak tahu kapan selesai, dan berbagai macam krisis, tetaplah kuat menjalani hidup. Kematian Tuhan Yesus telah menjadi jaminan bagi saudara dan beta. Bahkan bagi kita yang masih merasa bersalah atas dosa yang belum diampuni. Memang Ibu Bapak, banyak kali kita yang menderita secara fisik, psikis, ataupun batin. Karena masih membawa beban masa lalu yang belum tuntas. Ada masih dengan dendam, rasa bersalah, ataupun juga kegagalan. Jumat Agung yang kita rayakan ini mengundang saudara dan saya untuk menerima penuntasan dari Kristus. Kita tidak perlu lagi menghukum diri sendiri atas apa yang sudah Yesus tanggung di kayu salib. Sebab itu kita harus berkomitmen untuk tidak lagi berbuat dosa dan salah sesuka hati, melainkan hidup dengan benar karena kita sungguh-sungguh sudah diampuni dan diselamatkan melalui pengorbanan Yesus Kristus. Sekali lagi Ibu Bapak, saudara-saudara jemaat, di perayaan syukur Jumat Agung ini, beta mengajak katong semua, baik itu pelayan maupun umat, juga bagi anak-anak kita yang di hari Minggu kemarin sudah menyatakan janji
untuk menjadi pengikut Kristus yang setia. Mari ketong semua tundukkan kepala, mensyukuri karya Tuhan Yesus yang sudah selesai itu, dan berkomitmen untuk hidup bagi Dia yang telah mati bagi kita. Jika Yesus mau mati bagi kita saat kita masih berdosa, maka kita pasti tidak akan meninggalkan atau ditinggalkan. Setelah kita menjadi miliknya, jangan biarkan pengorbanannya menjadi sia-sia dalam hidup kita. Salah satu tanda komitmen kita menghargai pengorbanan Tuhan Yesus adalah tetap taat dan setia sebagai pengikutnya. Lalu terus menunjukkan kasih kepada orang lain, bahkan kepada orang yang sulit kita kasihi. Lakukanlah satu kebaikan setiap hari tanpa mengharapkan balasan. Logikanya sederhana saja, Ibu Bapak. Jika kita belum bisa membantu banyak orang, bantulah sedikit orang. Jika kita tidak bisa membantu sedikit orang, bantulah satu orang. Tapi kalaupun kita tidak bisa membantu satu orang, jangan bikin susah orang. Hiduplah sedemikian rupa sehingga dunia melihat bahwa Yesus yang telah mati karena dosa-dosa kita benar-benar hidup di dalam diri saudara dan beta kini dan selamanya. Tuhan memberkati katong semua. Amin. Ibu bapak, saudara-saudara jemaat dipersilakan berdiri dan bersama dengan semua orang percaya di segala tempat dan di sepanjang sejarah ini, marilah bersama kita mengungkapkan pengakuan iman rasuli kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, naik ke surga, turun ke dalam kerajaan-Mu, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Paduan suara unit 3 sektor Dahlia dipersilahkan untuk memuji Tuhan dengan kidung pujiannya.
biasa. Terima kasih Paduan Suara Unit 3 Sektor Dahlia. Tuhan Yesus memberkati. Kini kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan-persembahan syukur kita. Jemaat, marilah kita memberikan persembahan syukur sebagai tanda syukur kita karena Yesus telah menjadi korban yang agung untuk menebus dan menyelamatkan kita. Sekarang bersyukur, hai hati mulut tangan.
Jemaat, mari kita berdoa. Dalam ibadah syukur Jumat Agung di saat ini Tuhan, kami umat-Mu boleh membawa dan memberikan tanda syukur kami. Kami meminta kiranya tangan kasih Tuhan menerima dan memberkati pemberian-pemberian syukur ini sebagai tanda keikutsertaan kami untuk menopang seluruh pelayanan gereja-Mu demi dan untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Ibu bapak saudara-saudara jemaat, mari kita menyatu di dalam doa syafaat dan doa diakhiri dengan doa Bapa kami secara bersama. Mari kita berdoa. Dalam kesatuan hati, kami bersyukur di hari Jumat Agung ini. Setelah di pagi tadi, kami diundang untuk ambil bahagian dalam perjamuan asah yang kudus. Kami telah makan dan minum roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah Kristus. Betapa mengingatkan kami besarnya pengorbanan-Mu yang telah Engkau nyatakan sekali untuk selamanya di Golgota. Kami bersyukur, biarlah dengan perayaan Jumat Agung, kami disadarkan, kami diingatkan bahwa kami telah ditebus dengan darah yang mahal. Dan karena itu, kami akan tetap hidup seturut kehendak-Mu dan bukan kehendak kami. Supaya di dalam kehendak-Mu ya Tuhan, banyak hal indah, baik lewat sikap, tutur kata, dan perbuatan, kami akan wujudkan itu di tengah-tengah seluruh keberadaan hidup kami. Baik di tengah keluarga, di lingkungan masyarakat tempat kami tinggal, tapi juga di tengah-tengah pelayanan, di jemaat kami di sini. Jemaat TNI, jemaat kategorial TNI AD Niel Bentas. Tuhan, perkenankanlah hamba-Mu mau berdoa bagi jemaat ini. Tuhan lebih mengenal mereka, dan hanya di dalam pengenalan-Mu, Tuhan pakai dan jadikan para hamba Tuhan, ketua majelis jemaat, para pendeta jemaat, penatua dan diaken, pengurus-pengurus unit, pengurus-pengurus wadah-wadah pelayanan, angkatan muda, para pengasuh, anak-anak asuhan kami di jemaat ini. Untuk mereka akan berjalan bersama, seiring sejalan, melakukan apa yang harus mereka lakukan dalam tugas-tugas bersaksi, bersekutu, dan melayani di dalam jemaat ini. Program-program pelayanan yang akan mereka laksanakan sepanjang tahun pelayanan ini, diberkatilah. Persiapan-persiapan jemaat ini untuk merayakan Paskah Kristus, kami berdoa, biarlah di dalam kasih sayang Tuhan, perayaan Paskah ini berlangsung dengan penuh sukacita. Kami berdoa juga bagi panitia persidangan ke-9, Jemaat GPM kategorial TNI Angkatan Darat Niel Bentas tahun 2027 yang diberikan tanggung jawab kepada sektor teratai sebagai panitia pelaksana. Berbagai langkah cara upaya akan mereka lakukan dan kerjakan. Kami berdoa untuk langkah-langkah apapun, cara-cara seperti apa dan bagaimanapun Tuhan, untuk mendatangkan dana menunjang jalannya persidangan pada waktunya, semua tersediakan di dalam kuasa lewat berkat-berkat-Mu bagi panitia. Bahkan jauh lebih daripada itu Tuhan, rangkul panitia ini, sektor pelayanan secara khusus, supaya dalam berbagai langkah, upaya, cara apapun, mereka tetap satu hati, satu kasih, saling menopang, saling menunjang, sehingga
apa yang mereka inginkan pada waktunya, semua berjalan dengan sukses. Doa kami Tuhan untuk pekerjaan pembangunan pastori jemaat yang sementara dilaksanakan. Doa kami untuk panitia pembangunan, bahkan jemaat ini dengan semua bentuk sumbangan-sumbangan wajib ataupun juga sumbangan-sumbangan sukarela. Kami percaya untuk pengembangan jemaat ini, apapun langkah dan cara yang mereka lakukan, teristimewa panitia selalu ada di dalam kuasa dan kendali Tuhan. Sehingga apa yang sudah mereka rencanakan untuk pada waktunya pembangunan pastori ini diselesaikan, bisa diselesaikan di dalam kuasa dan kehendak-Mu. Bukan saja kerja panitia, tapi seluruh dukungan dari jemaat ini pun dinyatakan. Dan setiap kali mereka berbagi, memberi dari apa yang Tuhan berikan bagi mereka lewat berkat-berkat-Mu, semakin berkat-berkat dari Tuhan dilimpahkan, dianugerahkan lewat setiap usaha, kerja, mata pencaharian yang mereka lakukan dari waktu ke waktu. Bapa dalam Yesus Juru Selamat, doa kami bagi jemaat ini dengan semua pergumulan-pergumulan hidup yang sementara ini mereka gumuli. Baik doa-doa yang sampai hari ini ketika kami bawa, ada sebagian yang sudah kami dapatkan jawaban. Tapi ada juga yang belum. Kuatkan dan teguhkan iman kami, supaya kami tidak menyerah, kami tidak putus asa, tidak bimbang, tidak ragu. Tapi kami yakin di balik semua doa-doa kami, pasti pada waktunya Tuhan akan jawab di dalam kehendak-Mu yang bebas bagi kami. Doa kami merangkul orang-orang sakit yang ada di rumah, bahkan juga mungkin yang ada dirawat di rumah sakit. Doa kami merangkul ibu-ibu janda, para duda, anak-anak yatim, yatim piatu, orang tua yang sudah lanjut usia, penyandang disabilitas. Tuhan lebih mengenal umat-Mu ini dengan beban-beban derita mereka. Kuatkan dan teguhkanlah iman mereka Tuhan. Supaya dengan kekuatan iman mereka tidak melihat pada tantangan, pada penderitaan, pada pergumulan-pergumulan hidup yang mereka hadapi. Tapi mereka terus melihat dan memandang ke depan. Bahwa Yesus telah mengambil jalan salib untuk menyelamatkan kami. Itu berarti keselamatan Tuhan akan nyata bagi kami anak-anak-Mu yang selalu berharap dan bersandar kepadamu. Kami bersyukur bersama umat-Mu ini dengan hari-hari bahagia, baik itu hari kelahiran, ulang tahun pernikahan, dan syukur-syukur lainnya. Tuhan terima, sambut segala syukur dari umat-Mu ini. Mereka akan melangkah, menapaki hari-hari hidup mereka yang jauh dan jauh ke depan. Dengan sejuta harapan, dambaan, dan keinginan. Untuk semuanya hamba mohon, jadilah kepada umat dan pelayan-Mu di jemaat ini kehendak-Mu ya Tuhan. Bukan kehendak mereka sebagai manusia. Supaya di dalam kehendak Tuhan, mata mereka terus melihat, mulut mereka terus memberitakan dan menyaksikan bahwa sungguh Tuhan Yesus Kristus yang mati tapi bangkit itu akan memberikan kepada mereka kasih karunia demi kasih karunia, supaya mereka tetap hidup di dalam kasih karunia Tuhan ini dengan sempurna kini dan selamanya. Doa kami untuk anak-anak kami dari tingkat SD, SLTP, SMU, SMK yang juga sementara dalam persiapan untuk ujian akhir di tahun ajaran ini. Tuhan persiapkan mereka
Waktu yang ada mereka maksimalkan, tidak masa bodoh, tapi harus belajar. Dan dengan mempersiapkan diri belajar dengan baik, pada akhirnya mereka akan memperoleh keberhasilan dan kesuksesan. Doa kami bagi pemerintah kami, pemerintah di pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kota, bahkan juga yang ada di kecamatan, di kelurahan, RT, RW yang ada di wilayah pelayanan kami di jemaat ini. Tuhan berkati mereka semua. Pakai mereka sebagai alat di dalam tangan Tuhan. Termasuk TNI maupun Polri. Supaya dalam tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan dan amanatkan, mereka mau melakukan tanggung jawab pemerintahan ini dengan segala baik, dengan kebenaran, keadilan, dan kejujuran, sehingga kesejahteraan, ketenangan, ketertiban di tengah-tengah masyarakat ini tetap berlangsung di dalam kuasa dan kendali Tuhan. Termasuk kami berdoa bagi dunia ini dengan segala gejolak. Tuhan, campur tangan Tuhan bagi pemimpin-pemimpin negara kami, teristimewa yang ada di Timur Tengah, yang peperangan belum berakhir, yang ini juga sudah mulai kami rasakan dampaknya. Kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan pencipta negara dunia ini, dan karena itu Tuhan punya cara untuk menghentikan peperangan ini, supaya dunia, bahkan negara dan bangsa kami akan tetap memperoleh kedamaian dan ketenangan. Bapa dalam Yesus Juru Selamat, kami semua sudah ambil bahagian dalam ibadah syukur Jumat Agung ini. Kami yang telah dipercayakan sebagai pendukung ibadah, Tuhan berkati kami dengan talenta, dengan karunia yang Tuhan telah percayakan bagi kami. Pakai kami terus Tuhan untuk melayani-Mu, dan ajarkan kami, karena dengan ketaatan dan kesetiaan Tuhan telah mengambil jalan penderitaan demi dan untuk menyelamatkan kami dari dosa. Ketaatan dan kesetiaan kami untuk terus melayani-Mu pun akan kami nyatakan dalam seluruh panggilan dan tanggung jawab kami, di tengah keluarga, di tengah masyarakat, tapi juga dalam pelayanan di Gereja Protestan Maluku, di jemaat tercinta ini. Ini kami dengan doa yang kami bawa, isi hati yang umat-Mu ini juga bawa dari tengah-tengah pergumulan pribadi, keluarga dan rumah tangga. Kami satukan hati kami dan kami mohon, dengarkanlah doa kami. Sebab doa yang kami bawa ini bukan dengan nama lain, hanya dalam nama Yesus yang mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita puji Tuhan lagi, menyanyi dari lagu pujian Sio Tuhan Engkau tuntut cinta kasih kusna. Cinta kasih
Saudara-saudari jemaat, kematian Yesus yang kita rayakan hari ini senantiasa mengingatkan kita tentang ketaatan dan kesetiaan kepada Allah dan cinta kasih-Nya yang harus kita teladani. Ia juga mengajarkan kita untuk selalu hidup berpengharapan hanya kepadanya. Sebab kegelapan tidak dapat menguasainya, dan Dialah terang keselamatan bagi kehidupan kita. Marilah kita tetap berserah padanya sambil melakukan tugas sebagai murid-Nya yang setia. Untuk itu, terimalah janji berkat-Nya. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahtera kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan. Tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Pada syukur selesai, beta menyampaikan por ibu bapa saudara semua, selamat merayakan Jumat Agung sekaligus selamat merayakan Paskah. Tuhan Yesus memberkati ketong semua. Selamat malam, shalom. Untuk saling jabat tangan satu dengan yang lain dan juga dengan para pelayan, dipandu oleh singers.